Ayo Madura, kita bangkit lagi. Bukan lantas belum bangkit, sudah bangkit tapi bangkit lagi, menatap masa depan yang lebih cerah ceria. Salah satu cara yang dapat digunakan dan itu cepat adalah merubah status daerah kita gitu ya, dari 4 kabupaten bergabung menjadi satu, menjadi Provinsi Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Franky Wirananda, redaktur Jawa Pos Radar Madura. Kali ini tema Madura Talk kali ini cukup menarik. Banyak sekali perbincangan oleh masyarakat Madura, oleh masyarakat yang ada di Madura sendiri dan juga masyarakat Madura yang ada di luar Madura. Karena masyarakat Madura ini ada di mana-mana. Yeah. Bahkan ada yang menyampaikan hampir di seluruh belahan dunia ada orang Madura gitu. Tema yang akan kita angkat kali ini adalah merajut asa Provinsi Madura. Yeah. Sengaja kami mengangkat tema kenapa kok merajut asa? Karena Provinsi Madura ini sebenarnya sudah sangat lama sekali muncul ke permukaan. Catatan kami kali pertama rencana pembentukan Provinsi Madura ini muncul ketika tahun 1999. Kala itu masyarakat Madura berkumpul dan muncullah inisiasi itu. Hanya pada tahun 2001 masyarakat rencana ini semakin diintensifkan. Yeah. Dilanjutkan di tahun 2015 ada pertemuan akbar di UTM. Kemudian 2017 diseriusi dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Perjalanan panjang ini menuju Provinsi Madura tentu banyak sekali lika-liku. Tetapi sampai detik ini rupanya perjuangan dari masyarakat Madura, tokoh-tokoh Madura, akademisi, praktisi dan hampir semua elemen ini tidak redup, Pak, untuk mengangkat memperjuangkan Provinsi Madura. Untuk itu kali ini kami mendatangkan narasumber yang berkecimpung langsung dalam perjuangan pembentukan Provinsi Madura ini. Beliau adalah Bapak Denny Setia Bagus Yuherawan, saat sekarang menjabat sebagai Wakil Rektor 1 Universitas Trunojoyo Madura. Assalamualaikum Pak Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Pak Denny ini tidak sekedar mengetahui perjuangan Provinsi Madura dari luar, tapi beliau terlibat langsung dalam perjuangan itu. Bahkan ketika judicial review berkali-kali ikut sidang ke Mahkamah Konstitusi. Ketua tim hukumnya. Ketua tim hukum waktu itu, Pak ya. Mohon izin Pak, kira-kira bagaimana proses awal rencana ini kemudian sampai akhirnya mengajukan judicial review ke MK? Ya, baik, terima kasih Mas Franky. Untuk seluruh yang melihat tayangan ini, sebelum kita kepada persoalan yang tadi disampaikan bagaimana perkembangan terkini ingin saya sampaikan adalah bahwa gagasan Madura Provinsi ini dimulai dari musyawarah besar masyarakat Madura ya. Jadi singkat ingin saya sampaikan begini, saya membuat catatan saja daripada nanti keliru, bahwa ada Mubes pertama itu April 99 di Gedung Bapindo Surabaya, pesertanya ulama, tokoh masyarakat, para guru besar, rektor dan cendekiawan sekitar 500 orang. Sekitar 500 orang membahas pada saat itu memang membahas percepatan pembangunan Madura, Suramadu dan lain-lain. Mubes dibuka oleh Gubernur Jawa Timur saat itu. Nah, namun perbincangan itu juga mulai memasukkan agenda mengapa Madura tidak provinsi sekalian. Nah, berikutnya di Mubes kedua tanggal 5 Juni 2001 di Hotel Shangri-La Surabaya dengan peserta yang hampir sama, itu membahas kasus saat itu memang kan ada pertikaian orang Madura di Sambas, Sampit dan Sambas, sekaligus membahas tentang Suramadu dan Provinsi Madura. Mubes juga dibuka oleh Gubernur Jatim. Baru berlanjut ke Mubes ketiga 26 Agustus 2007 di Hotel Westin. Mubes dibuka oleh Gubernur Jatim dan agendanya sudah jelas, percepatan pembangunan Madura dan Madura Provinsi. Nah, 2007 tuh Pak. 2007. Nah, baru tahun 2015
Juli di UTM, musyawarah besar keempat dibuka oleh Mendagri mewakili Presiden, yaitu Pak Cahyokumolo, dihadiri oleh para jenderal, tokoh-tokoh masyarakat termasuk Pak Mahfud MD, rektor-rektor. Nah, salah satu rekomendasinya adalah membentuk Provinsi Madura dengan membentuk Panitia Nasional Persiapan Pembentukan Provinsi Madura. Dan panitia ini diketuai oleh Bapak Ahmad Zaini. Ya, sekedar info bahwa dari 4 mubes ini seluruhnya panitia diketuai oleh Pak Zaini ya. Pak Zaini. Nah, Siap. persoalan yang ingin saya sampaikan juga berikutnya adalah lesson learned. Jadi ada pelajaran yang perlu kita pahami bahwa Madura menjadi provinsi itu kan bukan serta-merta ujuk-ujuk ada orang tidak. Jadi kalau kita melihat lintasan sejarah panjang bangsa Indonesia, coba kalau kita mulai dari Kerajaan Pajang, pemerintahan Raffles, gitu Mas ya, itu semua menyebut Madura itu provinsi. Madura itu provinsi, terpisah dari Surabaya. Jadi itu sudah sejarah yang tidak bisa dielakkan lagi. Bahkan kalau kita mau di tahun 50-an pada saat berdirinya negara Republik Indonesia Serikat, Madura itu malah negara statusnya. Pada bukan tahun 50-an. Iya. Dengan negara Republik Indonesia Serikat, Madura itu negara bagian Madura. Wali negaranya ada di Pamekasan. Artinya kita menjadi provinsi itu sudah hal yang biasa, bahkan pernah menjadi negara bagian. Nah, hanya saja saat RIS kembali kepada NKRI itu memang di tahun 50-an itu ada persoalan dengan Kepres 110 tahun 50 itu kita leveling down dari negara bagian menjadi karisidenan. Beda dengan Jawa Timur, negara bagian Jawa Timur berubah menjadi provinsi Jawa Timur. Kita leveling down dan karisidenan Madura ada di bawah provinsi Jawa Timur. Artinya dari fakta sejarah ketatanegaraan Madura ini, Madura itu sebagai provinsi itu bukan hal yang baru. Bahkan diskusi kita tentang provinsi Madura itu seharusnya bukan memohon itu kan bahasa undang-undangnya, tetapi sebenarnya perlu mengingatkan kembali kepada pemerintah bahwa Madura ini pernah provinsi pada saat sebelum kemerdekaan dan kita pernah negara bagian. Ini yang perlu difahami oleh semuanya. Nah, saya teruskan juga sekilas. Persoalan tadi ditanyakan kenapa harus memilih provinsi Madura kan begitu. Betul. Nah, ini pertanyaan yang sering muncul. Nah, ini pertanyaan. Makanya untuk rekan-rekan siapapun, tokoh masyarakat, ulama, tokoh-tokoh mahasiswa masyarakat yang mendengarkan ini begini. Yang ingin saya sampaikan begini dulu supaya tahu posisi kami. Saya adalah bagian dari UTM. UTM adalah bagian dari panitia pembentukan Provinsi Madura. Nah, entah demikian kami ini kan orang-orang sipil di luar pemerintahan. Iya betul. Jadi tetap kita ini hanya menyuarakan apa yang ada di kami dan berharap besar keinginan ini itu gayung bersambut dengan pemerintah, bupati dan DPRD itu. Nah, hanya saja saya perlu menyampaikan gagasan demikian. Mengapa harus Provinsi Madura? Ini kan penting. Satu, agar masyarakat Madura mempunyai kemandirian untuk mengatur nasib sendiri. Hakikat orang hidup ini kan mandiri. Iya betul. Tiada kemandirian jadi masalah. Artinya apa? Dia tidak tergantung pada orang lain. Yang kedua, agar masyarakat Madura lebih mempunyai harkat dan martabat sebagai suatu masyarakat, karena tidak tergantung. Yang lain, agar masyarakat Madura dapat segera mengejar ketertinggalan di banyak bidang dari daerah-daerah lain. Nah, yang terpenting dengan nanti menjadi Provinsi Madura, agar rentang kendali, span of control dari gubernur kepada kabupaten di Madura itu kan semakin pendek. Betul. Jadi dari pemerintah provinsi langsung ke 4 kabupaten atau 5 kabupaten, jauh lebih pendek daripada harus mengurusi dengan 37 kabupaten kota yang lain. Jadi ini lah justru rentang kendali inilah
menjadi persoalan kemandirian masyarakat Madura. Nah, dengan kita menjadi provinsi Madura, jelas karena rentang kendali semakin dekat, maka semakin mendekatkan dan mempercepat pelayanan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, perlindungan masyarakat, serta kesejahteraan masyarakat. Jadi basic thinking filosofis kenapa provinsi Madura seperti itu. Oke, siap Pak. Ya. Secara historis Madura ini memang pernah jadi provinsi, Iya. bahkan pernah menjadi Negara bagian, ya. Kenapa kok sepertinya begitu sulit menjadi provinsi, Pak, Madura ini? Padahal kita melihat fakta beberapa tahun yang lalu Gorontalo misalkan, begitu cepatnya mereka pemekaran kemudian ditetapkan menjadi provinsi. Kenapa kok Madura sepertinya sangat sulit? Apa kira-kira kendala yang terjadi waktu itu, Pak? Kalau saya tidak salah menganalisis begini, Mas, pada saat Gorontalo itu sepertinya persyaratan belum 5 kabupaten kota, syarat administratif wilayahnya. Tapi yang pasti, yang jelas, kalau saya sih saya orang akademik itu lebih suka membidik persoalan-persoalan yang political thinking dan political wise. Bukan sekedar matematik jumlah daerah. Betul. Artinya apa? Di sana ada keinginan kuat dari salah satu tokoh, ya kan? Kita sudah tahu semua yang akhirnya menjadi gubernur Gorontalo kan? Betul. Betapa dia mendorong itu betul sehingga Gorontalo jadilah. Nah, cuman bedanya adalah kalau mereka ada keinginan dari orang per orang, gitu, ini kan tidak. Ini justru keinginan dari para ulama, betul. Para tokoh-tokoh masyarakat, para cendekiawan. Jadi agak beda dari sisi motifnya sebenarnya. Hanya saja kalau saya dari pihak kampus selalu mengingatkan, mari kita ingatkan lagi bahwa provinsi itu keniscayaan bagi Madura, Keniscayaan, bukan iya. Apalagi nanti kalau saya akan jelaskan dari sisi potensi daerah, sangat mampu kok kita. Ketika masyarakat sudah bersatu, tokoh ulama, para tokoh masyarakat, akademisi, praktisi, ini kan sudah menjadi cukup kekuatan besar, Pak, sebenarnya untuk mengantarkan Madura menjadi provinsi. Tapi perlu kita sadari bahwa ada kendala-kendala yang dihadapi. Misalkan secara regulasi misalnya. Madura belum di Undang-Undang 23 tahun 2014 belum memenuhi syarat administratif wilayah. Terus kemudian ketika ada rencana pemekaran juga ada moratorium dari pemerintah pusat. Kira-kira bagaimana solusi untuk ini, Pak? Ya, jadi sebelum menjawab itu Mas, saya menyampaikan satu istilah saja tapi dampaknya luar biasa. Kenapa harus provinsi Madura? Karena ini persoalan kemandirian. Kemandirian masyarakat Madura untuk mengatur secara otonom nasib mereka sendiri. Bayangkan dengan kita mandiri, Madura akan mampu berdiri di kaki sendiri tanpa tergantung provinsi lain. Bukan lantas kita sombong tidak butuh ya. Artinya dalam menentukan nasibnya sendiri tidak tergantung orang lain. Masyarakat Madura melalui pemerintah provinsi dapat menginisiasi apapun untuk perkembangan masyarakatnya. Dengan mampu menginisiasi akan lebih mudah membuat basic policy nanti dalam bentuk putusan-putusan pemerintah yang luar biasa. Dan ini akhirnya membuat percaya diri bahwa kami ini mampu. Nah, persoalannya kan selalu disampaikan oleh orang luar di Madura, oh enggak bisa Madura provinsi, oh enggak mampu, oh Madura enggak mampu, kan itu. Nah, kalau itu dipotong dengan istilah mandiri, maka semakin percaya diri bahwa kita bisa. Artinya atas dasar kemandirian itu tadi provinsi Madura mestinya sudah bisa terwujud begitu. Artinya kita mengingatkan semua stakeholder yang ada di sini, terutama para pemegang kekuasaan politik ya. Kalau kita ini kan dosen-dosen tua di kampus, hanya mengingatkan berpikir untuk masa depan masyarakat Madura. Not more than this, cukup itu yang kita pikirkan. Setelah itu ya kita kembali ke barak menjadi dosen lagi. Jadi tidak ada persoalan-persoalan. Nah, itu yang terpenting. Nah, persoalan kesulitan itu akhirnya pada saat kita mubes di UTM itu disepakati ada 2 cara. Satu, cara memekarkan wilayah, dan ini kan tidak murah dan tidak gampang dan lama waktunya. Atau kita mengajukan judicial review dengan istilah yang terpenting
frasa 5 kabupaten kota itu tidak diberlakukan pada wilayah-wilayah yang betul-betul enclave terpisah secara geografis, demografis. Kita lo beda dengan Surabaya pun beda. Ini pulau tersendiri yang enclave, bukan enclave ya, terpisah terbeda ini, dan masing-masing kita secara demokrasi punya bahasa sendiri, punya etnik sendiri. Iya betul. Tidak bisa disamakan dengan Surabaya. Tidak bisa, sehingga mestinya dikecualikan. Artinya kita inginnya kita bertarung di Mahkamah Konstitusi, ayo kita bertarung di situnya. Tapi ya belum apa-apa ditolak. Ya Allah kan gitu. Siap. Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga perjuangan. Siap. Sekedar mereview Tretan, panitia pembentukan Provinsi Madura dan timnya sebenarnya sudah banyak sekali perjuangan yang dilakukan. Seperti yang diberitakan di koran kami Jawa Pos Radar Madura 31 Juli 2017 lalu, sidang lanjutan Provinsi Madura dilanjutkan waktu itu. Materinya masih uji materi Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kemudian Oktober Pak ya. Oktober 2017 ketok palu MK ditolak dan ada saran agar mengajukan otonomi khusus waktu itu MK. Nah, sebenarnya ketika kami mengangkat tema ini, banyak para Tretan Radar Madura ini yang menanyakan, ini kok diangkat lagi? Padahal sudah mentok ini, MK sudah menolak, kemudian pemekaran wilayah di moratorium. Nah, Pak Denny sebagai Ketua Hukum, bidang hukum ya Pak, panitia pembentukan Provinsi Madura, kira-kira masih adakah harapan secara regulasi, secara hukum Madura ini menjadi provinsi? Kira-kira? Kalau berbicara harapan. Cuman kepada para pemirsa saya ingin menyampaikan begini. Pilihannya, hidup ini kan memilih. Pak. Memilih Madura provinsi. Mohon maaf untuk para bupati, ketua dewan ya. Apakah tetap seperti ini? Kalau tetap seperti ini, pilihannya adalah business as usual. Ya sudah, kegiatan pembangunan ya seperti apa adanya. Meskipun beberapa bupati luar biasa perkembangannya, tapi kan tidak sedahsyat jika ini menjadi provinsi. Saya akui bupati-bupati yang sekarang luar biasa dahsyat. Saya akui, tapi kan sedahsyat-dahsyatnya itu kan dengan plafon anggaran yang nggak bisa melesat lagi. Beda kalau kita menjadi provinsi yang kekayaan kita dibagi dengan 4 kabupaten, beda lagi dahsyatnya. Nah, artinya apa? Dengan business as usual ya seperti ini, kehidupan masyarakat ya mohon maaf menjadi stagnan, termasuk yang membuli, memilih stagnan kan gitu. Nah, pendekatan kesejahteraan menjadi sulit. Tapi jikalau ini Provinsi Madura, yang luar biasa adalah span of control dari pemerintah Provinsi Madura tentang kendalinya kepada kabupaten makin dekat dan makin lekat, lebih cepat sehingga kehidupan masyarakat insya Allah semakin dinamis. Kesejahteraan masyarakat lebih mudah tercapai. Nah, ini untuk menjawab tadi ada orang-orang yang mempersoalkan kenapa ini diangkat lagi, harus diangkat lagi kalau kita ingin memberikan hidup ini agak lebih bermakna kepada Madura. Tretan Radar Madura. Jadi Madura Talk kali ini kita live di Instagram Radar Madura ID. Para Tretan yang ingin menitipkan pertanyaan, monggo silahkan komen di IG kita. Nanti akan diajukan kepada narasumber pertanyaannya. Pak Denny, saya jawab yang tadi ya, yang tentang persoalan hukum ya. Nah, boleh Pak. Diulangi tadi Mas, gimana supaya saya nggak salah? Ada netizen yang bertanya nih Pak, Tretan Madura yang bertanya, kenapa ini kok diangkat lagi? Sudah saya jawab. Padahal Undang-Undang MK sudah menolak judicial review Undang-Undang 23 2014. Yang kedua, pilihan moratorium, pilihan pemekaran daerah ini masih di moratorium. Sekalipun ini bisa diperjuangkan, ini butuh waktu lama, butuh biaya besar. Gitu. Kalau itu jawaban standar seorang dosen yang selalu optimistik dan memberikan virus kebaikan untuk masyarakat, jawaban itu pasti tidak ada di kelas saya. Kalau saya mengajar dan ada pertanyaan semacam itu, yang namanya hidup itu berjuang itu tidak ada kata usai kecuali kita sendiri mati. Atau tidak ada orang lain yang meneruskan. Jadi perjuangan ini masih panjang dan dinamika kehidupan ya karena berjuang itu.
persoalan hasil akhir Allah yang menentukan. Tapi domain manusia kitanya berikhtiar dengan apa yang kita miliki, hati dan otak kita bekerja. Nah, artinya begini, karena tadi karena ada persoalan moratorium. Kenapa? Loh, yang namanya hidup siapa tahu, kan ada siksa, siapa tahu. Nah, ini ada gagasan panitia dari Pak Ketua, termasuk masukan-masukan dari teman-teman yang di Pamekasan kemarin, itu bisa tidak? Kan ada dua pilihan, legislative review. Yang satu melalui DPR, yang satu melalui Presiden. Kalau melalui DPR berarti amandemen undang-undang untuk pasal tertentu mungkin lama karena mengumpulkan sekian ratus orang. Nah, kalau Presiden dengan jalur perpunya mungkin enggak. Nah, sedikit kesempatan yang ada ini akan dimanfaatkan oleh panitia. Itu peluangnya berarti, Pak? Istilahnya kalau kita hidup mati lampu, ini ada setitik lampu, yaitu yang dimana kita akan mengarah ke sana. Ya, artinya untuk sementara peluang ada. Ya kita anggap itu peluang. Ya, namanya peluang itu kan kesempatan di dalam kesempitan. Ya pasti sempit. Tetapi sempit itulah kesempatan. Makanya peluang. Peluang pertama legislative review dengan meminta, ya nggak tahu nanti cara orang-orang. Saya bukan ahlinya untuk melakukan PDKT yang cara politis begitu. Biar itu diurus senior-senior kami, para alim ulama, ya, para tokoh-tokoh masyarakat. Kita hanya memberikan kajian dari sisi hukumnya saja. Andaikan ada pendekatan politik yang akhirnya Presiden mengeluarkan perpu. Selesai sudah, Pak ya? Iya, perpu misalnya mengatakan pasal ini tidak diberlakukan untuk daerah-daerah yang betul-betul enclave. Terpisah dari daerah lain. Siap. Untuk berbicara pendekatan politis mungkin di ranah lain. Sekarang kita berbicara masalah administratif yang regulatif, Pak. Satu hal yang perlu dilakukan oleh Madura untuk menjadi provinsi itu ada menambah kabupaten, kan begitu, Pak. Kemarin panitia dan beberapa tokoh ulama sempat ke Pamekasan berencana membicarakan hal itu, Pak. Kira-kira sejauh ini daerah-daerah mana saja yang kalau direncanakan sebelum tanggal 15 Oktober kemarin diskusi antara panitia ini dengan DPRD Pamekasan itu kan kita sudah setahun, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu bahkan ini kan sudah mendengar ada tokoh-tokoh yang menggagas kota atau Bangkalan Selatan, Telang, Soca sampai yang sisi selatan. Secara regulasi untuk pembentukan kota ini cukup 5 kecamatan, Pak. Jadi begini, kalau itu sebenarnya ini kan gagasan civil society. Kita para sipil ini yang nggak punya kekuasaan politik, mereka menggagas itu. Dan kalau ini dianggap baik oleh para bupati, kenapa tidak sebenarnya? Demi kesejahteraan Madura, demi Madura, bukan demi ini. Nah, itu terus ada juga tokoh-tokoh yang mengatakan tentang kabupaten kepulauan, Sumeneb Kepulauan. Nah, hanya saja kemarin pada saat kita berdiskusi di Pamekasan, justru Dewan dan Bupati yang lalu itu sudah membuat keputusan-keputusan politis bahwa memang ingin membagi Pamekasan jadi kota Pamekasan dan Kabupaten Pamekasan. Jadi Kabupaten Pamekasan tetap yang sekarang ini, sedang kota Pamekasannya yang di daerah utara. Memilih ibu kotanya Waru atau mana, yang saya sendiri secara tempat belum tahu. Tapi beliau menyebut yang paling potensial adalah daerah Waru, apa itu istilahnya. Nah, ini sampai di sana memang. Nah, pada saat ada berdiskusi lagi muncul gagasan, ya kalau memang itu Provinsi Madura semuanya harus urun inbreng mestinya, ada urunan gitu. Kenapa tidak pakai Kabupaten Pantura saja? Misalnya Bangkalan diminta Tanjung Bumi dan mana, yang di Sampang Banyuwantes dan mana, sampai ke Sumeneb. Biar ya itu namanya ide. Saya pikir semuanya serba mungkin untuk dijajaki. Yang penting adalah dengan keinginan yang dari kami setahu saya panitia itu bekerjanya serius, dan kan nggak ada yang bayar nih. Kita riwa-riwi ke Jakarta sering-sering kan. Ya opo gitu ya, tahu sendiri lah. Jadi akhirnya ya sudah. Siap.
opsi pemekaran daerah ini tentu tidak lepas dari kebijakan keputusan politis dari kepala daerah. Harus. Misalkan, oke lah ada opsi pemekasan dimekarkan, tetapi kalau bupatinya tidak mau, Iya masalah juga karena kita tahu persis bahwa proses pemekaran itu betul, Pak. pasti kalau pemekaran kabupaten atau kota yang namanya peran bupati dan wali kota itu sangat dominan. Kalau beliau masih belum berkenan ya agak sulit juga. Misalkan gagasan kabupaten kepulauan di Sumber ini sudah lama juga Pak sebenarnya. Ya. Teman-teman di masyarakat kepulauan juga sudah berteriak-teriak ingin menjadi kabupaten tersendiri. Sekarang kan juga tergantung pemerintah Kabupaten Sumeneb. Pertanyaan saya, sejauh ini komunikasi antara panitia membentukan Provinsi Madura dengan 4 bupati di Madura bagaimana Pak? Saya tidak bicara dengan bupati-bupati yang lama. Kalau bupati-bupati yang lama, catatan kami, beliau memberikan kuasa justru kepada panitia waktu itu ketika di Mahkamah Konstitusi gitu Pak ya. Judicial review itu 4 bupati, 4 ketua dewan, Auma, Basra, panitia semuanya memberikan kuasa waktu itu 2017 Pak ya. Iya. Sekarang dengan pemerintahan baru bagaimana komunikasi antara panitia ini? Kita semua menyadari kan ini kan situasi masih baru ya, semuanya kan masih baru, mungkin kita masih perlu penjajakan karena ini kan ide bukan yang sederhana ini kan betul. Ide yang kalau jadi itu kan akan merubah Madura ini menjadi semakin, bagi saya bukan semakin modern, semakin sejahtera. Oke. Itu bagi kami yang yakin. Kami orang Ramas. Pak, pertanyaan yang sering muncul juga di masyarakat, layakkah Madura menjadi provinsi dengan kondisi sumber daya alamnya, dengan kondisi masyarakatnya, dengan kondisi letak geografisnya, demografisnya dan segalanya? Nggak apa-apa. Jadi begini. Kalau pertanyaannya itu, saya menjawabnya dengan persoalan analisis kapasitas daerah. Oke. Orang kan selalu mengatakan Madura itu kaya untuk haji, tapi kemampuan daerahnya nggak ada, kan itu kan? Istilahnya menyampaikan itu dengan nada cemooh bagi saya. Tapi nyinyir lah. Nah, tapi bagi kami, yang begitu itu baik. Itu artinya feedback untuk kita untuk menjawab itu secara ilmiah. Nah, sekarang saya akan menjawabnya secara ilmiah kepada siapapun pemirsa yang bertanya tentang itu. Mari kita lihat di analisis kapasitas daerah ya. Oke. Menurut Undang-Undang 2003-14 yang sangat penting adalah apakah daerah itu mempunyai kapasitas untuk menjadi provinsi kan? Oke. Nah, saya katakan gini, terutama terkait potensi 4 kabupaten di Madura dengan perhitungan indikator merujuk peraturan pemerintah 78/2007 yang masih dipakai untuk tata cara pembentukan penghapusan dan penggabungan daerah, maka di sana ada 11 faktor yang harus dihitung. Kependudukan, kemampuan ekonomi, potensi daerah, kemampuan keuangan, sosial budaya, sosial politik, luas daerah, pertahanan, keamanan, tingkat kesejahteraan manusia serta rentang kendali. Kembali lagi masuk. Nah, dari 11 faktor ini dirinci di dalam aturan itu menjadi 35 indikator, ya. Nah, dari 35 indikator itu nanti kalau di total skornya, maka ketemunya begini. Kalau nanti Madura itu dihitung skornya 100 sampai 179, oke lah kita undur diri karena kita dikatakan skornya sangat tidak mampu. Kalau skornya 180 sampai 259, oke lah kita undur diri, tahu diri. Tidak jadi melamar anak orang karena nggak mampu. Betul, dikatakan tidak mampu. 260 sampai 339 kurang mampu. Nah, skor 340 sampai 419 itu mampu. Nah, 420 sampai 500 sangat mampu. Madura ada di mana? Setelah menghitung 11 faktor dengan 35 indikator, saya katakan bahwa total skor Madura itu 395. 395 itu termasuk apa? Termasuk kategori mampu. Kesimpulan saya sementara bahwa Provinsi Madura bukan sekedar mimpi. Provinsi Madura bukan sekedar angan, tetapi Provinsi Madura bisa saja menjadi nyata dengan beberapa peluang-peluang tadi. Sekecil apapun peluang itu tetaplah peluang, dan itu bisa menjadi
jalan untuk Ya. menjadi provinsi Madura Ya. gitu Pak. Ya. Sekali lagi ada pertanyaan dari netizen ini cukup Ya. milenial Pak. Ya. Pertanyaannya, setelah jadi provinsi Madura harus ada industri katanya Pak. Karena kalau provinsi Madura tidak ada industri dan semacamnya, bagaimana juga nasib masyarakat Madura? Nah, kalau ada industri, apa kira-kira tidak mengganggu terhadap kondisi sosial dan budaya kira-kira begitu? Ya, jadi begini. Ini juga tidak terlalu salah ya. Hanya saja persoalan persepsi. Orang itu selalu mengatakan bahwa kalau industri itu identik dengan pabrik-pabrik besar. Industri itu selalu terkait dengan high tech. Enggak juga. Industri itu kan istilah yang bebas nilai. Artinya apa industri? Kan kita bisa tahu agroindustri. Agroindustri kan industri yang dibangun berdasarkan sumber daya agro yang ada di kita. Ya, industri pariwisata juga. Itu juga industri. Jadi industri itu mohon nanti untuk mbaknya yang bertanya, jangan dibayangkan pabrik-pabrik besar yang seperti di Cikarang macam, bukan begitu. Yang high tech tidak. Karena bagaimanapun juga kampus kami saja di statutanya juga jelas. Seluruh penelitian pengabdian based on resource asli Madura, potensi lokal Madura. Artinya kalau ini dikembangkan ya berarti nanti kalau pariwisata kita dikembangkan, ya kita pariwisata yang Islami. Kenapa tidak? Masih mungkin agroindustri berdasarkan sumber daya kita, industri kelautan yang berdasarkan sumber daya kelautan kita. Semuanya kenapa supaya ada linkage antara industri yang pengennya saya ya kalau tadi ada pertanyaan seperti itu ya orang-orang kaya di Madura yang satu persis itu uangnya miliar itu per orang, dirikan saja perusahaan di sini di bidang agro pariwisata. Selesai. Artinya tidak harus berharap investor yang sampai kita merasa takut dengan itu. Artinya tidak perlu ada kekhawatiran. Ya, kekhawatiran itu jikalau industri itu memang industri yang tidak terkait langsung dengan sumber daya baik manusia maupun sumber daya alam kita. Tapi kalau industri-industri itu terkait, ya justru itu harus dikembangkan karena itu yang akan menambahkan value added, penambahan nilai justru di sana. Siap. Ya. Terima kasih waktunya Pak Denny, sudah banyak sekali yang dipaparkan oleh Pak Denny. Intinya Provinsi Madura masih ada kesempatan untuk menjadi Insyaallah. Secara historis Madura sudah provinsi sejak lama, sudah menjadi negara bagian. Secara ekonomi sosial sangat mampu Pak ya. Mampu itu sudah hasil kajian dari akademik. Artinya tidak ada alasan lagi sebenarnya untuk secara kajian ilmiah untuk membiarkan Madura tetaplah seperti ini. Artinya kalau memang kita mau, semua mau, insya Allah Provinsi Madura akan menjadi nyata, kira-kira begitu. Yang kata penting nih, kalau kita mau, semua mau, itu tadi. Siap. Pak, closing statement Pak untuk Taretan Dadar Madura, untuk masyarakat Madura dan mungkin untuk para pejabat pemangku kepentingan yang sekarang ada di kabinet Bapak Presiden, juga Bapak Bupati dan beberapa anggota DPR. Closing statement Pak untuk Provinsi Madura ini. Ya, berkaitan dengan Provinsi Madura, kalimat pendek yang ingin saya sampaikan begini. Ayo Madura, kita bangkit lagi. Bukan lantas belum bangkit, sudah bangkit tapi bangkit lagi, menatap masa depan yang lebih cerah ceria. Salah satu cara yang dapat digunakan dan itu cepat adalah merubah status daerah kita gitu ya, dari 4 kabupaten bergabung menjadi satu, menjadi Provinsi Madura. Dengan Provinsi Madura ini perubahan-perubahan akan dapat kita capai. Nah, tapi kita nggak usah khawatir karena kan tokoh-tokoh alim ulama itu kan akan selalu mengawal pembangunan di Madura itu sehingga tidak. Tapi yang pasti pilihannya adalah stuck dengan kehidupan yang begini-begini saja atau berubah, yang pasti akan ada perubahan-perubahan. Nah, perubahan-perubahan yang baik itu yang harus kita pilih, itu aja. Dan yakin bahwa Provinsi Madura akan jauh lebih baik daripada dalam kondisi seperti ini. Kalau dosen yang menyampaikan itu saya dalam momen ini di sini, saya selalu berkeyakinan
dengan menjadi provinsi hidup akan menjadi baik, minimal dari layanan masyarakat, kesejahteraan. Kenapa? Karena cepat langsung dihandle oleh gubernur di Madura, tidak harus berbagi dengan 37 30. Iya. Terima kasih Ya, waktunya ya. Pak Dini. Terima kasih Tretan Radar Madura yang sudah mengikuti diskusi tentang Provinsi Madura ini. Diskusi ini tidak berhenti sampai di sini. Ada diskusi selanjutnya dengan materi yang sama, merajut asa Provinsi Madura. Semua pihak, semua yang terlibat nanti akan kami undang untuk mendiskusikan hal ini. Tujuan kami hanya satu, mencari benang merah dari asa yang sebenarnya, dari mimpi yang sebenarnya muncul sejak lama ini. Terima kasih. Kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.